Jadi kalau kita yang membuat tari atau musiknya seperti tari persembahan, nah, itu kan pakai bansi, untuk mengiringi Sri Carano kan. Kalau kita saluang, mana-mana ada saluang, mana-mana ada rabat di Minangkabau. Kalau saluang nggak ada. Sempelong adalah sesuatu alat musik tradisi yang terbuat dari bambu. Bambu itu dua, yang satu panjang, yang satu tutupnya. Kalau sejarahnya hanya dipelajari mengikuti data-data yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak tahu sebetulnya. Tapi setelah diselidiki, tampaknya asal sempelong ini karena dulu nenek moyang kita beragama Buddha dari India belakang, dari Thailand. Karena pernah saya dengar radio Thailand, di sana ada alat tradisi yang nadanya mirip sempelong. Dan juga di Jepang. Di Jepang pernah saya menyanyikan lagu. Orang Jepang itu menyanyikan lagu. Kemudian karena mirip nadanya, saya nyanyikan pula. Dalam kata-kata Jepang itu ada tersebut surang, dapatnya saya boleh menyanyi. Ola kasonang latia dia pada nebatomu samo surang. Jadi karena ada persamaan bunyi perkataan itu, bersoraklah orang Jepang itu mendengar lagu saya. Saya tidak kurang pandai memainkannya, tapi saya mengolahnya bisa. Karena orang tua saya atau orang tua kita di sini menimang namanya anaknya. Lo, anak sayang. Habis itulah kira-kira orang-orang tua kita di sini membuatkan anaknya dengan lagu itu. Sampelong saat ini digunakan untuk hiburan, seperti ada acara-acara campuran, kenduri seperti pernikahan, sunatan, dan juga acara festival atau seperti pekan budaya. Ada juga yang untuk guna-guna tapi jarang, hanya untuk hiburan. Misalnya pada musim menuai itu di dangau-dangau padi, orang menunggu padi, jadi dibawalah sempelong. Jadi di warung-warung tembakau ada sempelong, di warung ada sempelong. Dulu ya, di kampan-kampan tempat mengampu gambir juga ada sempelong. Itu orang mengampu gambir. Ada. Gitu kayak Mengampu. petani gambir di malam lah dulu di atas bukit. Kali seminggu pulang. Jadi untuk hiburan. Mengampu gambir itu di bahasa Indonesia kan apa? Mengolah daun gambir menjadi diambil getahnya itu di kampu, kan ditelurkan getah. karena nada sempelongannya sangat menyentuh hati saya. Pernah dulu waktu saya di SR,
pulang kira-kira pukul 12 tuh di sana. Kemudian tiba di negeri di bukit yang disebut Lonti, terdengar suara sempelong. Tak terasa pernah saya berhenti di tengah jalan itu mendengarkan sempelong sampai selesai. Jadi mengisi kekosongan Nah, di sana ya. bermain sampelong. Belum radio belum ada, apakah nanti belum ada kan, jadi hiburan di malam. Nah, itu. Jadi hampir sama kalau di daerah lain itu dengan saluang. Nah, dimainkan adalah kalau dari saluang orang mengenal dendang, tapi kalau di sampelong itu orang mengenalnya dengan lagu sampelong. Jadi lagu sampelong itu udah satu paket, dia musik tradisional Minangkabau sampelong, alat musik yang memainkan sampelong, nanti lagu yang dimainkan tuh logu sampelong. Orang daerah Payakumbuh tuh, daerah Tolongmangun menyebutnya dengan logu sampelong. Yang uniknya lagunya itu banyak yang sedih, jadi banyak pantun-pantun para sayanidut. Nah, jadi bercerita tentang kesusahan. Nah, gembiranya cuma satu, jadi lagu Entak Tobo. Nah, itu pantun-pantunnya liriknya tata tadada dadada tata tadada dadada dadan dadadan dadadan dan nah, cengkoknya itu kan beda tuh dengan cengkok-cengkok yang lain. Cuma satu itu yang gembira. Liriknya melodinya gembira, lincah, tapi pantunnya itu sindiran secara halus. Nah, di situ dari segi sastra Minang bahasanya halus. Dia mengkritik orang lain secara halus gitu. Nah, tapi dia mengkritik dengan melodi yang gembira. Jadi orang lain nggak gampang tersinggung. Nah, itu keunikan dari sampelong. Koto tinggi kubang balama netuane. Jadi ibu pernah mengambil dari lagu Koto Tinggi Kubang Belamba, ibu ambil versis aslinya, tangga nadanya nggak ibu robah, dia tetap tangga nada sola do re mi, dia berakhiran di la kan. Terus nggak ada nada si, nggak ada nada fa. Jadi walaupun sudah memakai alat-alat orkestra, ibu tidak merubah. Jadi kita berusaha dalam mengangkat ide dari musik itu. Apa yang kita angkat? Musik sampelong. Gimana ciri-ciri musik sampelong? Oh, dia tangga nadanya pentatonik tua, pentatonik di daerah perbukitan. Terus bagaimana gerinyeknya? Nah, jadi unsur-unsur musikal itu, unsur-unsur musikal yang menarik dari sampelong itu ibu angkat, masukkan ke orkestra. Anak uang kubang balamba netuane. Aku keniku. Ini lubang suara. Jadi ini untuk sol rendah, tutup ini sol rendah, buka ini la, nah buka itu do, buka itu re, itu mi. Dan jika dikeraskan mesti meniupnya, ada oktavnya. Mau dia mangu.
Kalau tiap eten togito kalau on tiap eten bawang babua memanyomu bawang babua kemudian Ruas bambu tidak ditembus tidak sama dengan saluang atau suling. Bambu diraut sekitar 5 cm guna menghubungkan bambu yang panjang dengan bambu yang pendek. Kemudian dikasih lubang sebanyak 5 buah. 4 lubang untuk lubang nada dan 1 lubang untuk lubang suara dengan bunyi nada sol, la, do, re, dan mi. Pertama sekali awak membeli sempelong, kau dulu dipotong dulu, dipotong kan, dipotong ininya dulu, sudah itu diagi ini, nah sudah lah siap itu diagi lubang pertama, mondetik, sekali, mau nada, sesudah itu gue lubang kedua oleh di bawah, lubang kedua. Nah, sudah lubang kedua, lubang ketiga. Nah, sudah itu lubang keempat. Siap lubang keempat, lubang kelima. Nah, siap lubang kelima itu dites nada, Terus coba bunyi leh. jadi sebelum ini tidak sama dengan serompak. Serompak tadi hanya berguna untuk guna-guna. Jadi tidak boleh dimainkan di tengah-tengah masyarakat. ASKI dulu tuh tahun berapa? Rasanya tahun 72. Saya perkenalkan Sambelong itu di ASKI. Kemudian waktu ada festival musik tradisi daerah, maka saya dapat piagam Sambelong Maestro. Itu tergantung kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya ingin menerapkan sempelong itu diprogramkan atau diajarkan di sekolah, maka anak-anak akan mengenal. Tapi kalau tidak ada diajarkan di sekolah, maka sempelong itu tidak akan dikenal oleh anak-anak muda sekarang. Nah itu tadi saya katakan hendaknya sekolah tinggi yang berpotensi seperti IC itu hendaknya mengajarkan sempelong. Kalau kita ingin menjaga budaya, kita memang harus menggali. Misalnya ini sampelong kan, kita ingin melestarikan sampelong, apa yang harus dilakukan? Kita harus meneliti musik sampelong itu, bagaimana yang aslinya, terus apa keunikannya, apa kespesifikannya. Terus keunikan yang spesifiknya itu yang kita pertahankan. Kita mau melestarikan atau mau mengembangkan, itu tetap kita jaga gitu. Jadi dia bisa terkenal, tergantung kita sebagai seniman Minang. Kalau kita ingin membuat dia terkenal, musik itu sering dilakukan pertunjukannya dan sering didiskusikan. Mungkin bagaimana anak muda bisa mengenal, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Bagaimana orang senang, itu dia mengenal dan dia memainkan. Jadi
kita berusaha di sekolah-sekolah kita mengenalkan kepada anak-anak sampelong itu, mereka belajar. Setelah mereka, oh iya unik ya, ya enak ya, akhirnya dia bisa. Jadi mereka harus dikenalkan baru mereka menyenangi. Kalau nggak dikenalkan, mereka nggak mempelajari, ya memang tipis harapannya gitu. Koi mano bang kayu dalo, koi mano bang kayu dalo na banyak duit. Yo banyak duit. Dia tak sayang yo orang elok, dia tak sayang yo orang elok, jadi boyo orang baik budi. Yo baik budi. Anak balam dia tebotong, anak balam dia tebotong, nama loko juo. Oh, loko juo.